Caimin ini menurut saya makin ngomong makin menurunkan elektabilitas saya lihat. Harusnya ngomong tuh Anies kan, nggak usah Caimin. Setahu saya juga Gibran nggak siap berpidato di depan Ibu Mega kan. Aha. Mental psikologinya juga terganggu. Dia betul-betul mengambil jalan untuk perubahan, sisi perubahan. Ini yang saya tunggu-tunggu begini, pidato yang agak galak dikit, sang penantang. Tribuners, bersama dengan saya Nila Irda kembali menjumpai Anda dalam program Tribun News on Focus. Kita masih membahas terkait dinamika politik di tanah air. Hari ini saya bersama dengan pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center, ada Bang Pangi Syarwi Caniago di sambungan Zoom. Bang Pangi, selamat datang di On Focus. Apa kabar? Kabar baik, Mbak Mila. Ya, terima kasih sekali Bang Pangi berkesempatan kembali untuk meluangkan waktunya berbincang bersama dengan saya. Hari ini saya ingin membahas dengan Bang Pangi terkait bagaimana kemudian pasangan Capres-Cawapres ini sudah resmi mendapatkan nomor urut, begitu ya, sudah melakukan pidato perdananya juga di depan gedung KPU. Sebagai pengantar, Bang Pangi bagaimana melihat apa yang terjadi semalam di depan gedung KPU ini, Bang? Ya kalau kita lihat yang terjadi semalam sebetulnya tidak ada yang mengejutkan juga, sesuatu yang menurut saya biasa-biasa saja sih. Tetapi Hmm. memang ada dua hal yang perlu kita pahami adalah pidato 10 menit calon presiden kita ini, kemudian nama urut yang mereka dapatkan, kemudian soal gala dinner. Paling tiga hal itu yang menjadi menarik untuk kita diskusikan lebih lanjut gitu Mbak Mila. Hmm. Oke, ada beberapa hal yang menarik di antaranya nomor urut. Ini secara ketidaksengajaan kan juga nomor urutnya sesuai ya Bang Bangi. PKB nomor satu, kemudian Amin nomor satu, Gerindra dapat nomor partai dua, sekaligus Prabowo Gibran nomor dua, dan PDIP nomor tiga, sekaligus Pak Ganjar Mahfud juga mendapatkan nomor urut tiga. Ini apakah secara nomoring ini kemudian ada manfaat timbal baliknya untuk nomor partai juga dan juga pencapresan ini kalau dari kacamata Bang Pangi? Iya paling sebetulnya memang harapan dari Ganjar kemarin itu mendapatkan nomor urut 3 karena partai itu nomor urut 3 sehingga Hmm. paling tidak untuk memudahkan untuk kampanye calon presidennya itu sama dengan nomor urut capresnya. Yang kedua adalah juga menguntungkan Pak Prabowo. Kebetulan partainya Gerindra, calon presidennya juga dari nomor urut 2. Tentu itu juga sangat membuat mereka happy lah, senang dan bahagia. Begitu juga misalnya Anies Baswedan ya nomor urut 1 misalnya, ya PKB-nya nomor urut 1, tentu menyenangkan Caimin sebagai ketua partai dan mereka kelihatan sangat happy dan senang. Dan soal bagaimana korelasi hubungannya sebetulnya tidak terlalu signifikan dan tidak menjadi hal yang sangat penting juga bahwa nomor urut itu menjadi penting untuk elektabilitas karena nomor urut itu sebetulnya pengaruhnya tidak signifikan. Hmm. Tapi kalau untuk memudahkan orang untuk memilih calon presiden wakil presiden, iya sangat terbantu lah. Tapi efek ekor jasnya terhadap partai maupun terhadap calon presiden itu menurut saya nggak terlalu berefek. Hmm. Karena nanti kan orang cenderung memilih calon presiden itu, memilih partai itu dua hal yang berbeda. Bisa saja dia split, bisa strike ticket voting. Orang milih partai bisa karena ketua umumnya atau calon presidennya, bisa juga sebaliknya orang memilih presiden karena partainya dan seterusnya. Jadi Hmm. efeknya tidak terlalu signifikan. Efeknya tidak terlalu signifikan untuk keputusan nomor urut yang kemudian terjadi semalam begitu ya Bang Pangi. Yang menarik lainnya yang tadi juga sempat disinggung Bang Pangi, ini kan pidato perdana bisa saya katakan ketiga capres yang seluruhnya ada di sana, ada di satu lokasi yang sama begitu bersama dengan sejumlah ketua umum partai juga. Kita akan melihat satu persatu dari pidato pasangan Amin terlebih dahulu. Bang Pangi, kan ini mengibaratkan timnas begitu ya, yang kemudian sama halnya dengan permainan sepak bola, apabila ada kecurangan ya juga harus ditindak. Bagaimana Bang Pangi melihat pidato yang disampaikannya oleh Caimin ini? Ya Mbak Mila, kalau saya
melihat pidatonya Caimin ini, pidatonya lebih lebih apa namanya ya, lebih di tengah gitu, tidak terlalu ke perubahan dan tidak juga terlalu keberlanjutan. Jadi mereka seperti pemecah gelombang saja, seperti pemadam kebakaran saja, dan tidak ada yang menarik dari pidatonya Caimin sebetulnya, karena lebih kepada himbauan, lebih kepada bagaimana pemilu yang teduh ya, pemilu yang apa, penuh gembira, riang dan gembira dan seterusnya. Jadi kalau kita mencermati dari pidato Caimin, itu pidatonya datar-datar angin saja. Jadi tidak ada yang menarik. Narasinya tidak 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 terlalu menarik untuk dilihat masyarakat itu. Narasinya itu narasi yang datar dan tidak ada nilai yang kuat untuk membuat, padahal ini momentum yang paling tepat untuk 10 menit ini dimanfaatkan untuk mengambil empati rakyat. Inilah kegagalan dari pasangan ini, tidak bisa membagikan ini peran. Saya bilang Anies Baswedan bisa ngambil peran ini dengan baik. Jadi walaupun ini bukan debat, tapi seolah-olah mereka kehilangan momentum. Jadi mereka tidak mendapatkan empatik dari rakyat karena tidak ada yang di pidato ini, tidak ada nilainya, tidak ada yang terlalu menarik untuk dilihat, dilirik oleh masyarakat. Jadi ini seperti pidato orang lagi khutbah saja, gitu. Seperti khutbah di apa namanya, mengajak himbauan seperti sosialisasi KPU nih pidatonya, tidak ada nilainya. Oke, seperti hanya sekedar halnya sosialisasi KPU, tidak ada nilainya. Apakah kemudian keputusan dari tim pemenangan meminta Caimin begitu ya, yang kemudian berpidato dan bukan capresnya Pak Anies Baswedan ini, menurut Bang Pangi adalah hal yang salah strategisnya? Menurut saya momen ini harusnya dimanfaatkan Anies untuk meyakinkan publik, udah mulai untuk menggas gitu. Sampaikan lagi ide-ide perubahan itu seperti apa gitu. Jadi itu yang saya sebut ini seperti imajinasi yang tidak jelas. Perubahan yang apa nggak jelas juga. Apa perubahan yang mana gitu. PKB itu juga dari bagian dari pemerintah kan. Dan selama ini juga menjadi partai penguasa. Jadi kok nggak ada narasi ide-ide tentang perubahan itu. Gagasan-gagasan perubahan itu nggak ada. Jadi ini seperti betul-betul nggak punya roh gitu, nggak ada kekuatan. Jadi Caimin ini menurut saya makin ngomong makin menurunkan elektabilitas saya lihat. Harusnya ngomong tuh Anies kan, nggak usah Caimin. Gitu. Jadi Caimin ini menurut saya nggak pas. Gitu. Justru nggak membantu elektabilitas. Justru ini biasa-biasa saja. Jadi nggak ada yang menarik dari narasinya tuh kering, nggak ada rohnya saya lihat. Oke, baik. Itu dari kacamata Bang Pangi menurut pasangan nomor urut 1. Kita bergeser Bang Pangi. Untuk pasangan nomor urut 2, kemudian ini Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Pidatonya disampaikan oleh Pak Prabowo, ada sedikit sentilan pantun di belakang yang mana narasinya adalah kalau ketemu kawan baru, kawan lama jangan ditinggalkan. Komentarnya seperti apa, Bang? Ya kalau Pak Prabowo saya pikir ada kelemahan juga bahwa beliau berpidato itu tidak ada yang menarik ya dari hal-hal yang sebelumnya. Jadi pidato beliau dari tahun ke tahun, dari pemilu ke pemilu sama saja, tetapi beliau selalu konsisten soal memuji lawan politik, menghargai lawan politik, dan untuk tidak segan untuk menghormati lawan-lawan politik beliau dengan hiburan, dengan pantun dan seterusnya. Cuma yang beliau sampaikan itu kan mengamini apa yang disampaikan oleh Caimin. Jadi kalau dalam peta bertarung kan sebenarnya nggak tepat. Jadi dia harus punya gagasan pikiran sendiri, bukan tugasnya mengamini apa yang dikatakan orang, disampaikan orang. Jadi saya melihat Prabowo juga belum terlalu kelihatan hentakan narasi gagasannya. Jadi sepertinya dengan Caimin juga nggak jauh beda ya. Jadi sama saja pesan yang beliau sampaikan, misalnya kita ingin tidak ada kecurangan gitu. Karena tidak boleh ada pengkhianatan terhadap negara, kecurangan, kita tidak boleh kita biarkan. Dan beliau juga menyatakan bahwa kita juga berupaya untuk berupaya untuk memastikan bahwa pemilu ini adalah pemilu yang betul-betul berkualitas. Jadi
tidak ada juga isu keberlanjutan itu muncul dari seorang Prabowo gitu. Jadi apakah karena memang ini 10 menit ini tidak terlalu menarik untuk pidato ya? Atau saya nggak melihat nggak ada rohnya gitu. Tidak ada Biasa-biasa. rohnya juga untuk yang kemudian disampaikan oleh Pak Prabowo. Bagaimana kalau kemudian ternyata harusnya yang menyampaikan ini Mas Gibran? Apakah akan menjadi jauh lebih menarik apabila diamati Bang Pangi? Ya, setahu saya juga Gibran nggak siap berpidato di depan Ibu Mega kan. Oh, Mental psikologinya juga terganggu. Karena seorang orang yang menyakiti orang lain tentu agak ragu juga untuk berpidato di depan orang lain. Jadi saya lihat juga Gibran terkesan tidak berani aja. terkesan tidak berani karena di momen itu hadir pula begitu ya Ketua Umum PDI Perjuangan Bu Megawati Soekarno Putri. Oke, Bang Pangi, kalau Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD, Bang Pangi melihatnya seperti apa? Ada serangan juga ini kalau bisa kita amati yang kemudian belakangan ini kita disajikan dengan drama dan nepotisme sebagainya. Bang Pangi bagaimana komentarnya melihat pidato dari Ganjar semalam? Dan saya kalau dengan Ganjar saya sangat senang pidatonya. Itu baru pidato sang penantang gitu. Aha. Jadi kelihatan beliau itu tidak mau gimmick-gimmick politik, tapi ada narasi, ada roh, ada kekuatan yang beliau bawa, ada arus yang beliau bawa. Jadi menurut saya Ganjar cukup bagus dalam konteks ini pidatonya dibanding dua hal yang tadi ya. Dia betul-betul mengambil jalan untuk perubahan, posisi perubahan. Ini yang saya tunggu-tunggu begini, pidato yang agak galak dikit gitu, sang penantang. Nah, Ganjar itu muncul sebagai sang penantang sebetulnya, bukan keberlanjutan, bukan juga perubahan, tapi sang penantang dan challenge tradisi-tradisi feodalisme yang beliau singgung soal demokrasi seperti sungai, kadang-kadang lurus, kadang berbelok. Beliau ingin misalnya mengembalikan titik koordinat demokrasi kita yang sudah melenceng, yang ada bau amis KKN misalnya, itu kan jelas sekali menyerang nepotisme, itu kan Gibran sebenarnya. Drama Korea itu kan sebenarnya dia bicara tentang Jokowi yang juga memamerkan degalan drama Korea kan. Itu membuktikan bahwa sebetulnya Mas Ganjar itu justru lebih jelas gitu menjelaskan posisinya untuk mengingatkan tentang tiga hal. Ya, demokrasi itu menjadi jalan penting ketika etape-etape demokrasi kita ada masa-masa kegelapan hari ini yang ingin ditunjukkan beliau untuk demokrasi harus diselamatkan kembali, dikembalikan ke titik koordinat yang benar sehingga demokrasi tidak lagi gelap, itu tidak lagi mendung, tapi demokrasi yang cahayanya terang kembali. Dan beliau juga mengingatkan tentang netralitas, abuse of power. Walaupun Caimin sebenarnya juga sudah mengingatkan soal netralitas, wasit, sindiran-sindiran itu. Tapi narasi pikiran beliau untuk perubahan belum ada. Jadi kalau Ganjar kan jelas-jelas untuk dia menjelaskan tentang ideologi PDIP. PDIP itu punya ideologi. Ideologinya adalah menyelamatkan demokrasi. Dan ingin menyampaikan pesan tentang Ibu Mega. Ibu Mega itu seorang demokrasi yang luar biasa gitu. Ketika ada yang minta 3 periode, Ibu Mega menolak. Dan tentu ada yang tersinggung sehingga harus mengajukan anaknya presiden sekarang yang sedang berkuasa. Oke. Artinya kalau dari hitung-hitungan kepercayaan diri Bang Pangi dalam pidato semalam ini poin plus atau urutan nomor 1 dipegang oleh Ganjar Mahfud begitu? Kalau kepercayaan diri untuk menjadi sang penantang hari ini dimenangkan oleh Mahfud Ganjar. Dia mengambil jalan garis embarkasi yang jelas, posisinya jelas untuk melawan kekuasaan yang feodal hari ini. Ada potensi abuse of power yang dia bilang, kemudian nepotisme, kemudian demokrasi yang suram gitu. Ada dinasti politik dan ada politisasi hukum dan seterusnya. Soal bagaimana tantangan terkait dengan netralitas itu sendiri, beliau saya pikir nilai yang paling tinggi hari ini gitu,
Ketika pidato kemarin beliau mainkan peran seperti orang yang ingin menyelamatkan negara Indonesia dari percobaan-percobaan seperti ini, percobaan untuk mengkudeta demokrasi kita lewat konstitusi hari ini kan. Dan beliau ingin menghentikan itu ketika berkuasa, bahwa tidak boleh ada yang lebih kuat daripada demokrasi, tidak boleh ada yang mau taati konstitusi kita, tidak ada yang boleh kemudian presiden sedang berkuasa anaknya maju, itu nggak boleh, nepotisme itu nggak boleh, harus membatasi dinasti politik, itu penting sekali. Makanya ke depan kalau dinasti politik itu dibatasi kan bagus ya. Bagaimana kalau ingin maju bertarung seperti AHY. Ketika SBY tidak lagi berkuasa baru AHY maju, itu baru bertarung, baru pernah bertarung. Tapi kalau masih anak presiden bertarung, itu nggak bertarung. Itu adalah wajah suram demokrasi. Tidak, dan itu bukan kompetisi. Itu membuat seandainya Gibran tidak bertarung hari ini, mungkin lapangan kita tidak becek, demokrasi kita sehat, iklim turbulensi politik, netralitas aparat penegak hukum, fitur-fitur demokrasi kita, penyelenggara, pengawas kita tidak akan terseret-seret, tidak akan ditarik-tarik ke gelanggang politik praktis karena adanya anak presiden yang bertarung. Jadi kesalahan terbesar Presiden Jokowi tidak menghentikan langkah anaknya ketika dia sedang berkuasa. Dan bagusnya beliau yang harus contoh SBY memajukan AHY ketika SBY tidak lagi berkuasa. Itu baru bertarung. Maka saya katakan Gibran itu tidak pernah bertarung. Kenapa tidak pernah bertarung? Dia tidak pernah memenangkan pertarungan sebetulnya. Dia hanya menang karena anak presiden itu saja. Kalau bukan karena presiden nggak akan menang. Itu AHY yang mencoba bertarung tapi nggak menang. Sudah ada contoh yang kemudian dilakukan begitu ya, ketika tidak berkuasa ada di posisi Pak SBY dan juga Mas AHY, dan beda juga yang kemudian apa terjadi dengan Mas Gibran saat ini berlaga begitu ya Bang Panggi. Kalau melihat situasi ini kan semalam juga kita bisa melihat ada sejumlah pertunjukan lah kalau bisa saya katakan dalam proses penetapan nomor urut ini. Saya mulai dari sikap kemudian kedatangan Bu Megawati yang disambut juga oleh hormat dan sapaan dari Mas Gibran, salim, bahkan ada Mas Kaisang juga yang kala itu bersimpuh di hadapan Bu Megawati. Melihat potret ini Bang Panggi seperti apa? Yang begitu-gitu itu nggak perlu, itu gimmick namanya. Kalau nunduk-nunduk tapi menanduk orang nggak penting menurut saya. Yang penting itu adalah perbuatan, bukan gaya-gayaan begitu. Nunduk-nunduk, bertekuk lutut itu nggak penting itu. Kalau perbuatan kita nggak ada akhlaknya. Jadi yang penting itu menurut saya bukan gimmick orang bertekuk lutut, bukan gimmick membungkukkan badan, tapi perbuatannya itu bagaimana, itu yang penting. Jadi nggak penting menurut saya gimmick-gimmick kayak gitu. Kita ini yang penting itu adalah perbuatannya, akhlaknya, tingkah lakunya, bukan gaya-gaya bertekuk lutut begitu. Termasuk yang kemudian dilakukan oleh Prabowo Subianto, Bang Panggi, ini kan sempat hormat juga pada Bu Mega, yang kita tahu kan belakangan Pak Prabowo ingin sekali bertemu dengan Bu Mega, namun kesempatan semalam yang kemudian membuat keduanya bisa bertemu. Sikap yang dilakukan oleh Prabowo Subianto juga sama halnya dengan yang Anda sampaikan tadi terhadap Gibran dan juga Kaisang? Ya kalau Pak Prabowo itu kan beda. Memang karakter beliau kan senang menghormati lawan politiknya, senang menyanjung lawan politiknya, dan itu berbeda. Panggung depan dengan panggung belakang nggak pernah beda sama. Kalau beliau beda, beliau itu apa yang ada itu yang terlihat. Tapi yang model-model yang lain tadi yang diomongin, ini kan lagi pemilu, lagi hobi pemilu sen kanan belok kiri, ini lagi terjadi model-model begini lagi viral sekarang, lagi sering terjadi. Dan kita nggak tahu nanti presidennya ngomong pemilunya tidak boleh mudah diintervensi, jangan-jangan sebaliknya. Kemudian presidennya juga ngomong yang miring-miring pecat, justru yang nggak miring yang nggak dipecat kan gitu. Jadi makin nggak jelas sebetulnya. Omongan presiden ini kan dari dulu memang nggak bisa dipegang. Maka saya bilang, yang penting itu bukan orang bertekuk lutut, bukan membungkuk-bungkuk, itu nggak penting. Tapi perbuatan itu yang penting. Omongan nggak penting, tapi perbuatannya gimana? Misalnya begini, dulu ngomongnya anak presiden mau maju gimana? Ngomongnya masih 2 tahun, nggak mungkin. Konstitusi juga tidak mungkin. Baru
memimpin 4 kecamatan gitu. Nggak mungkin lah Gibran maju. Terus ditanya lagi gimana, pengalamannya juga belum ada. Terus ditanya lagi gimana soal wali kota Solo ini. Dia tanya ke partai, yang ngurus partai, yang ngajukan calon presiden partai, bukan saya. Nah, semua partai politik akhirnya membebek kepada kekuasaan. Kan? Kemudian presiden gimana anaknya, maju nggak? Tanya ke MK, yang ngurus presiden itu MK bukan saya. Tiba-tiba MK-nya bekerja, intervensi dan tekanannya begitu luar biasa dengan pamannya itu kan. Nah, akhirnya gol lah. Konstitusi kita di otak-atik itu dengan norma baru. Dan itu baru sejarah pertama kali di dunia konstitusi bisa diotak-atik hanya untuk kepentingan anak presiden. Nggak pernah ada sejarahnya sebelum. Lukanya dalam itu, cacat demokrasinya dalam sekali. Nah, itu yang disebut dengan mendung demokrasi itu. Ternyata jadi juga. Habis itu anak presiden gimana, maju nggak? Ya tanya kepada rakyat, serahkan kepada rakyat. Jangan tanya ke saya. Terus ditanya terakhir, nah presiden maju nggak? Wali kota Solo. Orang tua itu tugasnya merestui dan mendoakan. Ini kan nggak bisa dipegang, Pak. Inkonsisten. Nggak ada ketauladanan. Omongan nggak bisa dipegang, apalagi perbuatan. Jadi menurut saya nggak penting membungkuk-bungkuk itu, bertekuk lutut lah sama, nggak terlalu penting. Yang penting itu perbuatan, kok. Bukan. Saya orang Sumatera ini melihat orang perkataan itu nggak terlalu penting. Yang dipegang itu omongan. Justru yang dinantikan bukan hanya sikapnya bersimpuh begitu ya Bang Pangi ya di hadapan Bu Mega, namun apabila memang itu hanya menurut saya hanya gimmick, nggak penting gimmick-gimmick kayak gitu. Itu kan hanya berlaku di zaman kerajaan dulu. Bertemu dengan raja itu membungkuk-bungkuk gitu ya, sampai ada yang bersimpuh-simpuh, ada yang berjalan setengah kilo itu kan sampai ketemu raja kan. Ya, tapi bukan saya nggak, mohon maaf, bukan saya tidak menghormati raja gitu, tapi maksud saya begini, yang penting itu adalah perbuatan, bukan sikap gimmick-gimmick model begitu. Perbuatannya gimana? Gitu. Itu yang penting. Perbuatan ini apakah kemudian yang dimaksud Bang Pangi adalah sikap dari Mas Gibran juga untuk mengembalikan KTA PDIP dan menyatakan diri untuk mundur dari partai seperti itu, Bang? Ya, jawaban Mbak kan, Mbak Nila sudah tahu jawabannya. Bagaimana pulang nampak punggung, ya. Bagaimana kemudian pulang nampak punggung, termasuk dengan kita kan juga melihat bagaimana respons dari Bu Mega yang ia menyambut namun tidak berlebihan dan sebagainya, masih tetap duduk di kursinya. Menurut Bang Pangi, sikap Bu Megawati ini adalah seperti apa dari kacamata Abang? Ya karena Ibu Mega itu nggak bisa berpura-pura, Mbak. Ibu Mega itu kan tokoh bangsa, negarawan yang menjaga demokrasi kita selama ini. Gatekeeper. Kalau seandainya Bu Mega nggak ada, itu kemarin 3 periode itu jadi. Bahkan presiden seumur hidup itu bisa jadi kemarin. Cuma yang bisa menghentikan itu kan Ibu Mega kemarin. Itulah ideologi garis partai PDIP. Yang punya ideologi yang jelas. Yang punya platform yang jelas. Yang punya garis pembeda dengan partai-partai lain. Jadi Bu Mega itu nggak bisa membohongi dirinya, senyum-senyum, habis itu nusuk orang dari belakang, nggak bisa. Ibu Mega itu tipenya kan apa adanya. Apa yang di depan itu yang tampak depan, itulah yang sebenarnya. Jadi Ibu Mega kalau kemudian harus cipiki kanan, cipiki kiri, ada juga orang begitu, Mbak. Cipiki kanan, cipiki kiri, senyum-senyum, habis itu mati semua orang, tertiarap semua orang, banyak. Tapi ada juga tipologi karakter orang, dia nggak bisa membohongi dirinya gitu. Nah, itulah Ibu Mega, saya lihat. Apa yang ada nampak, itulah yang ada. Maka Ibu Megawati kadang-kadang kalah dalam politik kadang-kadang. Tapi ya saya pikir itu paling tulus ya, paling ikhlas itu. Jadi Ibu Mega kan setahu saya pernah menjadi calon presiden, Mbak. Dia presiden yang kalah incumbent itu pernah. Itu pemilu paling berkualitas loh itu. Pemilu paling hebat di Indonesia itu. Itu eranya Bu Mega. Bagaimana Mbak pemilu incumbent itu bisa kalah gitu. Nah, itu hanya ada di era Presiden Megawati. Artinya apa yang memang terjadi dan dilakukan oleh Bu Mega semalam adalah memang ada pemilu-pemilu partisan, perangkat hukum atau perangkat aparat-aparat kemudian bermain-main mata, aparat intelijen bermain mata, nggak ada. Dan kemudian di zaman itu juga penyelenggara, petugas pemilu itu tidak partisan. Kemudian
perangkat-perangkat hukum tidak digunakan untuk membungkam lawan-lawan politik atau untuk menakut-nakuti lawan politik atau menggunakan kartu truf untuk semua partai politik mengusung Megawati. Nggak ada di zaman itu. Atau mencari orang-orang bermasalah sebagai ketua lembaga negara, sebagai ketua umum partai, kemudian kartunya dikunci, habis itu membebek pada kekuasaan, nggak ada di zaman itu. Jadi saya katakan pemilu yang paling demokratis itu era Megawati. Termasuk ya juga dilakukan oleh sikap Bu Megawati semalam yang tidak merespon berlebihan seperti itu ya Bang Pangi ya, karena memang sosoknya Bu Mega adalah sosok yang seperti itu dari kacamata Bang Pangi. Ini kan juga yang kita tahu Bang Pangi, Prabowo Gibran hadir, banyak pihak yang mengatakan kingmaker-nya adalah Presiden Joko Widodo sendiri. Kalau kita melihat sosok dari Prabowo Subianto kan sedikit berbeda dari sosok Prabowo Subianto yang sebelumnya terlihat bagaimana garangnya, lalu sekarang justru yang lebih banyak potret dilihat oleh publik, jogetnya, kelucuannya. Bang Pongi melihat situasi ini seperti apa? Yang jelas saya pikir aslinya Pak Prabowo yang asli seperti pidato tadi malam, tidak mau berpura-pura, itu bagus. Tapi saya nggak tahu setelah ada toksik baru pencitraan di tengah-tengah beliau hari ini. Dia harus mengubah peta politiknya seolah-olah menjadi humoris. Toxic politik itu kan di inner circle-nya, Mbak. Konsultannya yang pencitraannya dibangun image pencitraan seolah kembali orang yang betul-betul tidak terlalu kaku, tidak terlalu militer gitu ya. Tapi saya nggak tahu ya, apakah Pak Prabowo bisa menjadi Prabowo era baru gitu. Prabowo sekarang berbeda dengan Prabowo sebelumnya. Ini era baru Prabowo yang berbeda dengan Prabowo sebelumnya. Ya kalau itu dilakukan itu berarti kan tidak genuine lagi Mbak, tidak original lagi. Karena yang aslinya Pak Prabowo ya aslinya begitu. Apa yang tampak seperti Ibu Mega tidak ada yang ditutupi dan tidak pernah ragu memuji lawan politiknya. Tidak pernah ragu meragukan lawan politiknya, mengakui lawan politiknya, tidak pernah ragu. Dan pidatonya ya berapi-api kayak malam tadi. Tidak ada yang boleh curang. Kalau curang berarti kita mengkhianati demokrasi. Itu bagus sekali pidatonya. Asli genuine itu. Namun yang berbeda kemudian dengan sikap tertawa dan juga joget yang dilakukan oleh Prabowo, ini dua hal yang kemudian berbeda dari pidato yang disampaikan. Apa yang menurut Bang Pangi kemudian bisa mengubah sosok Prabowo tidak lagi menjadi Prabowo layaknya kala pidato, namun lebih banyak sisi humoris yang ditunjukkan? Ini apakah bagian dari strategi juga untuk menggait banyak suara dan menaikkan elektabilitasnya, Bang? Ya, yang setahu saya Pak Prabowo yang dulu beda dengan Prabowo sekarang karena ada orang yang mencitrakannya, ada orang yang mendesain, ada operator politiknya yang sedang membranding beliau untuk sesuai dengan selera anak muda, selera Gen Z dan milenial. Nah, itu yang lagi diupayakan supaya Prabowo merubah model tampilannya, tampilan kekinian, tampilan yang tidak terlalu kaku, penampilan yang gemoy, penampilan yang cair, penampilan yang humoris. Itu yang lagi disetting, didesain. Tapi itu tidak genuine, itu dicitrakan, pencitraan itu Mbak. Yang asli Prabowo nggak begitu. Tapi demi pemilu supaya menang ya sah-sah saja, boleh nggak boleh. Demi menang dalam pemilu apapun dilakukan. Makanya yang sebut dulu ada presiden yang tidak pernah masuk gorong-gorong, itu dalam sejarahnya pernah ada calon presiden masuk gorong-gorong Pak. Itu demi terpilih jadi presiden. Kalau nggak masuk gorong-gorong nggak terpilih jadi presiden. Bagaimana kemudian bisa mencitrakan diri di hadapan publik seperti itu ya, Bang Pangi, agar bisa menggait banyak suara. Bang Pangi, terakhir dari saya, apakah peta elektabilitas pasangan saat ini sudah bergeser atau sudah ada perubahan, Bang Pangi? Atau seperti apa dari yang sudah dilakukan oleh Bang Pangi? Ya saya mencermati Mbak, hasil survei Foxpro terakhir itu kan Prabowo itu 36, Ganjar 30, Anies 26%. Itu artinya apa? Tidak ada satu putaran, belum ada. Yang kedua, akan ada kemungkinan cawapres kita ini kemungkinan tidak terlalu mendongkrak elektabilitas capres.
kehadiran Mahfud MD, kehadiran Gibran atau kehadiran dari Caimin tidak terlalu mendongkrak elektabilitas. Efeknya masih terbatas. Jadi peta sejauh ini itu tidak berubah keadaan, masih keadaan lama. Belum ada peta baru, peta lama semua. Jadi saya meyakini pemilu ini belum selesai. Jadi ada juga orang mengatakan katanya pemilu itu satu putaran. Tapi itu menurut saya sesuatu yang tidak terukur gitu. Hati-hati membilang pemilu satu putaran. Itu kalau mengiring opini, bandwagon efek jangan terlalu gitu-gitu amat. Oh, ini pemilu masih kompetitif kok, masih dinamis, fluktuatif, masih cuacanya bisa ekstrim, bisa berubah-ubah gitu, bisa elektabilitasnya bisa datang dan pergi, bisa saling menyalip gitu. Bisa saja nanti justru Anies menyalip Ganjar, itu mungkin saja. Kemudian Ganjar menyalip Pak Prabowo juga bisa. Bahkan kemudian di putaran kedua nanti Anies masuk, Ganjar masuk atau Prabowo yang masuk, bisa saja. Dan saya katakan ini terlalu subuh, terlalu maghrib, terlalu dini. Kita menyimpulkan siapa pemenang. Jadi ini pemilu masih kompetitif. Nggak boleh ada yang mengklaim pemilu ini satu putaran menang, nggak boleh. Itu terlalu berlebihan. Tidak terukur itu cara berpikir. Jadi saya katakan ini pemilu masih kompetitif, sangat dinamis. Semua kan terbuka lebar, semua punya peluang. Jadi tidak ada yang mengatakan pemilu ini kira-kira udah selesai. Ini terlalu prematur dan terlalu subuh dan terlalu bernafsu menurut saya untuk berkesimpulan. Dan itu tidak baik menurut saya. Tidak terukur, harus hati-hati untuk mengukur itu. Jangan lihatlah tren nanti. Tren itu akan kelihatan bisa berbeda. Jadi jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan, terlalu subuh mengambil kesimpulan. Nggak boleh. Nggak boleh begitu cara untuk menang. Ini pemilu masih kompetitif kok. Masih bisa diamati kalau dari berbagai survei memang angkanya akan berjalan untuk 2 periode, untuk 2 putaran begitu ya Bang Panggi, dan masih banyak juga perubahan bersamaan dengan dinamika politik yang terjadi di tanah air ini untuk kemudian mengubah nama-nama atau suara-suara pendukung untuk bisa beralih dan bergeser ke salah satu pasangan yang lain seperti itu. Bang Panggi, terima kasih banyak untuk kesempatannya berbincang bersama dengan saya dalam program Tribun Sound Focus. Terima kasih sekali lagi Bang Panggi untuk penjelasannya terkait bagaimana pidato yang dilakukan semalam oleh para kandidat di gedung KPU. Ya, makasih Mbak Nila. Tribuners, demikian program Tribun Sound Fokus hari ini bersama dengan saya, Nila Irdah. Nantikan juga obrolan lainnya bersama dengan narasumber untuk membahas tema-tema yang lainnya juga. Saya Nila Irdah pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.